Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya dari kelas Teknik Komputer C angkatan tahun 2020 dan saya telah menyelesaikan proyek ujian akhir mata kuliah struktur data. Dan saya ingin mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Kita klik start. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi saya. Aplikasi teknik sorting. Aplikasi teknik sorting ini adalah aplikasi yang berguna untuk mengurutkan data. Mengurutkan datanya itu dengan berbagai metode, yaitu bubble sort, insertion sort, reverse, dan sort. Reverse itu dia mengurutkan dari belakang, dan sort itu mengurutkan dari depan. Nah, kita langsung saja masuk. Pertama kita masuk. Akan ada message box seperti ini. Selamat datang di aplikasi teknik sorting dibuat oleh Faisal. Kita klik OK. Nah, di sini yang pertama kita lakukan yaitu masukkan nilai. Nilai yang kita masukkan akan masuk di sini. Terus kita mengisi yang mana kita ingin pilih, metode bubble shortcut, insertion shortcut, atau metode reverse atau short. Nah, di sini akan tampil hasil sorting yang kita inginkan. Di properti class area ini ada beberapa tampilan seperti ini. Length yaitu adalah panjang elemen dari array tersebut. Kemudian rank yaitu mendapatkan jumlah dimensi dalam array. Kemudian lower bound yaitu mendapatkan nilai indeks batas bawah pada array dimensi, dan upper bound yaitu mendapatkan nilai batas atas pada dimensi tertentu, pada dimensi yang kita masukkan. Baiklah, kita langsung saja mungkin. Ini juga ada tombol keluar jika kita ingin keluar. Kita coba masukkan nilai. Kita masukkan nilai seperti jika kita memasukkan selain angka akan ada ternyata sorting, hanya bisa mengisi angka. Jadi kita mengetik selain angka, kita mengetik angka aja terus. Langsung saja kita coba mengetikkan angka random seperti 56, kemudian 32, kemudian 60 misalnya, kemudian 1, kemudian 25 misalnya. Oke, kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah punya 5. Terus kita ingin mengurutkannya dengan metode bubble sort. Kita pilih ascending jika kita yang mengurutkannya dari kecil ke besar. Jika descending, kita mengurutkan darinya besar ke kecil. Kita coba yang metode ascending, proses, maka akan muncul pada list box seperti ini. Di sini kita lihat data awal yang kita masukkan. Terus ini proses pertama, proses kedua, proses ketiga, proses keempat. Dia menggunakan metode bubble sorting. Ini. Kemudian kita bisa lihat di sebelah kanan ini ada length, yaitu jumlah elemen dari array tersebut, yaitu 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus ranknya yaitu 1, jadi dimensi 1. Lower bound dia batas indeks bawahnya 0, dan upper bound 4 gitu. Kita coba yang descending. Maka dia mengurutkan dari besar ke kecil gitu. Kemudian metode insertion sort, seperti ini, dia mengurutkan tetap sama descending dari besar ke kecil. Gitu. Kalau reverse dia mengurutkan dari belakang 25, 1, 60, 32. Kalau sort dia mengurutkan langsung mengurutkan saja. Ini dari 1, 25, 32, dia mengurutkan dari kecil ke besar. Jika kita mengklik bersih di sini, maka semua di sini selanjutnya kita checklist, semua sini akan bersih seperti awal. Seperti itu. Dan
dan kita klik tombol, coba kita klik tombol keluar, maka akan ada opsi seperti ini. Anda yang ingin keluar, jika kita klik no, maka kita akan kembali ke sini, dan kita jika klik yes, maka muncul terima kasih dan keluar dari aplikasinya. Mungkin segitu saja demo aplikasi yang telah saya buat pada kesempatan kali ini. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan source code dari aplikasi yang telah saya buat dari yang ini, yang aplikasi sorting. Jika button tambah ini diklik, maka akan dijalankan perintah seperti perintah ini, yaitu jika teks nilai 2 itu ada isinya atau tidak sama dengan kosong, maka dia akan mengisi nilai dulu lalu ditambahkan koma. Dan jika teks nilai, yaitu teks nilai yang ini sama dengan kosong, maka akan muncul message box, yaitu nilai tidak boleh kosong. Terus di sini perintah yang ditambahkan nilainya, yaitu teks nilai 2 sama dengan teks nilai. Terus teks nilai .clear, kita mengosongkan teks nilai, dan teks nilai fokus supaya kita sesudah ini bersih, kursornya langsung berada di txt nilai. Kemudian kita mendeklarasikan fungsi bubble sort, yang dimana parameternya yaitu array A dengan tipe data string. Kita mendeklarasikan ascending dengan tipe data bulan, dan hasil returnnya yaitu tipe data string. Kita mendeklarasikan di dalam fungsi bubble sort yaitu n dengan tipe data integer yang nilainya sama dengan lebar panjang dari array A. Kemudian kita mendeklarasikan i dengan tipe data integer dan j sebagai tipe data integer. Kemudian kita mendeklarasikan imin dengan tipe data integer, string iterasi dengan tipe data string, yang dimana nilainya adalah hasil iterasi. Kemudian mendeklarasikan string gabung dengan tipe data string gabung 2 dengan tipe data string, dan string temp dengan tipe data string. Kemudian kita melakukan perintah perulangan for next, yaitu nilai j sama dengan 0 akan berulang sampai nilai n dikurang 2. Kemudian kita mendefinisikan imin sama dengan j. Kemudian kita melakukan perintah perulangan for, yang dimana i sama dengan j tambah 1 akan berulang sampai n kurang 1. Jika ascending tercentang, maka akan dijalankan perintah ini, yaitu jika cin itu mengkonversikan dari string ke integer. Jika array elemen ke i lebih kecil daripada array a elemen imin, maka imin sama dengan i. Jika descending tercentang, maka ini akan dieksekusi, yaitu jika array a elemen ke i lebih besar daripada array a elemen imin, maka imin sama dengan 1. Kemudian akan diseleksi perintah ini, yaitu dimana jika imin tidak sama dengan j, maka kita mendeklarasikan tmp dengan tipe data integer, yang dimana nilainya adalah nilainya adalah array a elemen ke j. Dan di sini array a elemen ke j sama dengan array a elemen imin. Lalu array a elemen imin sama dengan temp. Ceritanya di sini kita melakukan pertukaran elemen. Kemudian setelah itu maka akan dieksekusi ini, string temp sama dengan j variabel j ditambah 1, lalu string gabung sama dengan
kita menggabungkan semua nilai dari array A yang dipisahkan dengan koma. Terus string gabung 2 sama dengan string .concat, yaitu kita menggabungkan variabel string iterasi, startem, titik 2, dan string gabung. Kemudian kita menampilkan di list box 1 yaitu nilai dari string gabung 2. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi insertion sort, yang dimana kita mendeklarasikan fungsinya, yang dimana parameternya itu array data dengan tipe data string dan ascending dengan tipe data bulan, dan hasil returnnya yaitu tipe data string. Kita mendeklarasikan string iterasi dengan tipe data string, yaitu nilainya string iterasi, dan mendeklarasikan string gabung dengan tipe data string. Terus kita melakukan perintah perulangan for. Kita mendeklarasikan i dengan tipe data integer sama dengan 1 sampai panjang dari array data dikurang 1. Kita mendeklarasikan j dengan tipe data integer sama dengan i. Kita melakukan perintah perulangan while. Perintah perulangan while ini akan berjalan selama perintah ini terpenuhi, yaitu j lebih besar daripada 0. Jika perintah ascending checkbox ascending tercentang, maka akan dieksekusi perintah ini. Jika array data elemen j kurang 1 lebih besar daripada array data elemen j, maka kita mendeklarasikan tmp dengan tipe data integer sama dengan data j kurang 1, array data dalam elemen j kurang 1. Kemudian di sini kita melakukan pertukaran data array data elemennya yaitu j kurang 1 sama dengan array data elemen j. Terus array data elemen j sama dengan tmp. Kita melakukan pertukaran data di sini. Lalu di sini kita menggabungkan string gabung ini, isinya menggabungkan semua isi dari array data yang dipisahkan dengan koma. Ini j kurang 1. Nah, jika perintah ini bernilai salah, maka akan dieksekusi ini. String gabung ini akan tetap juga dijalankan. String gabung sama dengan array data ditampilkan semua elemennya dan dengan dipisahkan dengan koma. While. Nah, kemudian jika descending tercentang, maka akan dieksekusi perintah ini, yang dimana array data elemen j kurang 1 lebih kecil daripada array data pada elemen j, array data elemen j, maka kita mendeklarasikan tmp dengan tipe data integer sama dengan array data j kurang 1. Nah, kita melakukan pertukaran data lagi, yaitu array data j kurang 1 sama dengan data elemen j, terus data elemen j sama dengan temp, yaitu yang ini, setting data j1. Kemudian kita melakukan j kurang 1 sama tadi kita menampilkan seluruh nilai dari array data dipisahkan dengan koma. Sama juga tadi, jika ini tidak berjalan maka akan dieksekusi ini. Kita sama saja. Lalu kita mendeklarasikan strtem dengan tipe data string, yaitu sama dengan nilai dari variabel i. Kemudian kita mendeklarasikan string gabung dengan tipe data string, yaitu isinya adalah kita menggabungkan variabel string iterasi, startem, titik 2, dan string gabung. Kemudian di list box 1 kita menampilkan nilai dari variabel string gabung. Button 1 dot click. Nah, button 1 yaitu button proses, yaitu ini. Jika diklik maka akan dieksekusi perintah ini.
Jika teks T nilai 2 sama dengan kosong, teks nilai 2 yang ini jika bernilai kosong, maka muncul message box, yaitu masukkan nilai terlebih dahulu. Jika nilainya ada, maka ini akan dieksekusi. List box 1 kita kosongkan, terus kita mendeklarasikan array R dengan tipe data string, yaitu nilainya adalah teks T nilai 2, the text the split pisahkan dengan koma. Kemudian kita mendeklarasikan inlist, array inlist dengan tipe data integer. Kemudian pada di sini inlist kita mendefinisikan kita mengkonversikan semua isi dari array R ke integer. Dan kita mendeklarasikan string temp dengan tipe data string, yaitu nilainya kita menggabungkan nilai data awal dan isi dari teks nilai 2. Kemudian kita mengisi list box 1 dengan variabel string temp. Dan di sini kita melakukan seleksi kondisi yang dimana jika CHK ascending pada bubble sort tercentang, maka kita memanggil fungsi bubble sort dengan argumen yaitu array R dan bulan true. Jika CHK descending pada bubble sort tercentang, maka kita memanggil fungsi bubble sort yang dimana argumennya itu array R dan bulan false. Kemudian kita memanggil CHK ascending 2, yaitu CHK yang pada insertion sort, maka jika tercentang maka kita memanggil fungsi insertion sort yang argumennya dimana itu yang adalah array R dan bulan true. Kemudian jika CHK descending pada insertion sort tercentang, maka kita akan memanggil insertion sort, fungsi insertion sort yang dimana argumennya yaitu array R dan bulan false. Jika kita mencentang CHK checkbox reverse, maka array R ini nilainya akan di reverse atau dibalik. Kita mendeklarasikan strtem dengan tipe data string, yang dimana kita menggabungkan nilai hasil reverse. Kemudian kita menggabungkan seluruh nilai di dalam array R ini dan dipisahkan dengan koma. Dan kita menampilkan strtem ini di list box 1. Kemudian jika checkbox sort dicentang, maka variabel inlist ini akan diurutkan. Array dari inlist ini akan diurutkan. Kita mendeklarasikan strtem dengan tipe data string, yang dimana nilainya itu adalah kita menggabungkan nilai hasil sort dan inlist ini array inlist, semua nilainya ditampilkan dan dipisahkan dengan koma. Kemudian kita di tes textbox length, rank, lower bound, upper bound kita tampilkan semua, yaitu text length yaitu array panjang dari array R, kemudian rank dimensi dari nilai dimensi dari array R, kemudian get lower bound itu batas bawah dari array R, kemudian get upper bound itu batas atas dari array R. Nah, kemudian checkbox 1 check and change. Nah, di sini ini adalah perintah jika kita mencentang salah satu, maka dia tidak bisa, maksudnya semua tidak bisa. Kita harus mencentang dulu baru kita bisa berpindah. Jadi tidak akan ada double centang, gitu. Sama dengan fungsi yang ini. Kemudian di button keluar, yang ini button keluar, jika diklik maka
akan tampil perintah ini. Kita mendeklarasikan tanya, terus tanya isinya itu kita munculkan message box, yakin ingin keluar. Ini message box pilihan yes atau no, yes dan no. Jika message boxnya bernilai yes, maka akan ditampilkan terima kasih dan kita menutup program. Nah, ini form 1 underscore load itu adalah perintah default, maksudnya perintah yang awal sekali kita munculkan. Teks nilai 2 ini default saja. Ini teks nilai 2, teks length, teks overbound, rank, overbound itu default-kan. Jadi kita tidak bisa mengisi di situ. Kemudian me.show kita menampilkan formnya dan kita menampilkan message box yang isinya selamat datang di aplikasi teknik sorting dibuat oleh Faisal. Nah, button 3 the click ini button 3 yaitu bersih. Nah, jika button bersih ini dicentang, maka kita mengosongkan teks nilai 2, list box 1, teks rank, teks length, teks lower bound, upper bound, ascending pada bubble sort, semua centangan di sini kita kosongkan jika kita mengklik bersih. Dan ini txt nilai kita fokus di situ, maksudnya di kursornya langsung berada di txt nilai, jadi kita bisa langsung mengisi nilai. Oke. Kemudian kita mengisi perintah di sini. Jika kita mengetik, maka kita hanya bisa memasukkan angka dan kita hanya bisa menginput angka, tombol backspace atau hapus, dan simbol min. Itu. Jika kita menginput selain itu, maka muncul message box hanya bisa mengisi angka. Nah, seperti itu. Mungkin cuma segitu saja penjelasan source code dari aplikasi saya. Mungkin lebih dan kurangnya memaafkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.